Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wanita cantik dengan gaun pengantin itu mengulas senyumnya saat melihat pantulan dirinya di cermin. Penata rias baru saja menyelesaikan tugasnya untuk memoles wajah yang sudah cantik itu menjadi semakin cantik dengan balutan riasan natural. Klek, pintu ruangan pengantin itu terbuka, menyembulkan 3 orang anggota keluarganya, satu demi satu memasuki ruangan itu dan mendekati calon pengantin. "Kau sudah mantap dengan pilihanmu?" tanya sang papa yang tak lain adalah Lord Deus. Gaby, sang calon pengantin, masih enggan berbicara dengan papanya. Ia masih marah jika mengingat kejadian saat hilangnya kehormatan dirinya. Ia hanya mengangguk memberikan jawaban. Senyum yang tadi mengembang perlahan memudar. "Kau masih marah dengan papa?" tanya pria tua yang tubuhnya semakin lemah digerogoti penyakitnya. Gaby menggeleng, lalu ia menjawab, "Hanya kecewa." Lord sadar dengan kesalahannya itu. Berkali-kali ia meminta maaf pada Gaby, namun anaknya tetap tak mau berbicara dengannya. Baru sekarang Gaby membuka suaranya untuk menjawab pertanyaan papanya. Lord merasa teriris hatinya saat diabaikan oleh anaknya sendiri. Gaby selalu menghindarinya, meskipun tinggal di bawah atap yang sama, namun mereka layaknya orang asing di sana. "Aku minta maaf, aku hanya menginginkan yang terbaik untuk putriku sebelum aku meninggalkan dunia ini," ujar Lord. "Jangan rusak hari pentingku, ini hari pernikahanku. Diam dan ucapkan selamat padaku, sama seperti yang aku lakukan saat pernikahanmu dulu," balas Gaby dengan matanya melihat ke cermin besar di depannya yang juga memperlihatkan papanya. Lord mulai lebih mendekat ke anaknya. "Aku hanya bertanya tentang keputusanmu itu. Aku tak akan mencampurinya. Aku hanya berharap apapun yang kau pilih, kau bisa bahagia. Aku ingin kau bahagia dengan pilihanmu sendiri. Keduanya sama-sama mencintaimu, hanya saja berbeda dalam memperlakukanmu. Aku percaya dengan pilihanmu, dia pasti akan melindungimu dan membuatmu bahagia." Ia menatap putrinya dari pantulan cermin, tak lupa mengelus pundak yang putih bersih itu. Gaby tak menjawab lagi, ia hanya diam tanpa mengulas senyumnya. Bisa saja papanya itu berbuat hal licik lagi di hari pernikahannya. Ia tak ingin terbuai dengan kelembutan papanya, sama seperti saat malam itu. Kini gantian dengan wanita yang mirip dengannya, Diora. Wanita itu menghampiri Gaby dengan menggendong anaknya. "Hei, Anti, selamat. Akhirnya akan menikah juga." Diora mensejajarkan tubuhnya dengan Gaby untuk memberikan anaknya ke pangkuan Gaby. Selama 1 bulan, Diora selalu membawa anak-anaknya untuk menemani Gaby, menemani penyembuhan wanita itu dari depresi karena rasa bersalahnya kepada Marvel, serta karena kehidupannya yang pelik selama ini, dan anak pertamanya yang selalu menjadi pilihan Gaby. Seperti saat ini, Gaby terlihat bahagia saat bayi itu menggenggam erat tangannya. Ia berceloteh banyak untuk membuat bayi itu mau mengoceh dengannya. Pria gagah, tampan, dan rupawan itu sudah berdiri di altar. Helsinki Katedral itu sudah disulap menjadi tempat untuk saksi bisu pengucapan janji suci sepasang pria dan wanita itu. Ulasan senyum bahagia mengembang di wajahnya saat melihat calon pengantinnya sedang berjalan ke arahnya. Lord Deus menggandeng Gaby dan menyerahkan pada pria pilihan anaknya. Kedua calon pengantin itu saling melempar senyuman, terlihat sangat bahagia, apalagi calon pengantin pria. "I'm Marvel Salvaruca." Pria itu mulai mengucapkan janji sucinya dengan lantang dan lancar. Begitu juga dengan Gaby. Dia mengucapkan janji sucinya dengan lancar juga.
Mereka kini resmi menjadi sepasang suami istri. Gabby memilih Marvel. Ia tak ingin menyakiti hati pria yang sangat tulus mencintainya. Ia tak ingin membuat perjuangan Marvel sia-sia. Ia tak ingin seperti papanya yang tak membalas cinta mamanya. Ia tahu betapa sakitnya diabaikan. Ia tak ingin memperlakukan Marvel seperti itu. Apalagi pria itu menerimanya apa adanya. Bahkan dirinya yang tak memiliki kehormatan lagi pun tetap diterima oleh Marvel. Pria itu tetap mencintainya. Bagaimana bisa dia mengabaikan orang setulus itu? Ada hati yang sedang terluka duduk di salah satu bangku dalam Helsinki Katedral itu, bangku paling ujung belakang. Hatinya teriris tak mendapatkan cintanya. Ada penyesalan yang teramat dalam di dirinya. Menyesal karena terlambat mengatakan cinta pada wanita pujaan hatinya. Menyesal karena terlalu percaya diri jika pembuktian cintanya bisa meluluhkan hati yang keras itu. Ternyata salah, wanitanya juga membutuhkan ungkapan cinta. George sangat menyesal setelah mengungkapkan cintanya malam itu, bukan menyesal karena dia mengucapkannya, tapi karena Gabby mengatakan semua itu terlambat. Gabby juga mengatakan cinta pada George, namun sudah tak ada gunanya semua itu. Kini George hanya bisa melihat Gabby dan Marvel di atas altar itu, melihat kedua orang itu mengucapkan janji suci mereka. Marvel mulai membuka kain yang menerawang menutupi wajah mempelai wanita. George melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Marvel dan Gabby mulai menyatukan bibir mereka. Hatinya semakin nyeri menyaksikannya, namun dia tetap mencoba bahagia dengan keputusan Gabby yang tak memilihnya. Meskipun sekuat apapun dia meyakinkan Gabby untuk memilihnya dan menyatukan cinta mereka. Gabby selalu mengatakan jika ia tak ingin melukai Marvel yang telah berjuang untuknya. George mulai berdiri saat kedua mempelai turun dari altar dan anggota keluarga lainnya berkerumun untuk saling mengucapkan selamat kepada pengantin baru itu. Dengan gagah dan menutupi semua perasaannya yang sedang tak baik-baik saja, George menghentakkan sepatu pantofelnya mendekat ke sana. George menunggu semua orang selesai mengucapkan selamat dan doa kepada pengantin. Lord Diora Davis saling bergantian mengucapkannya. Pernikahan itu hanya dihadiri oleh anggota keluarga saja, namun tak ada anggota keluarga Marvel yang datang. Bahkan Joe yang diundang oleh Marvel pun tak menampakkan batang hidungnya di sana. George mencoba mengulas senyumnya, senyum kakunya yang terpaksa. "Selamat atas pernikahanmu, akhirnya kau yang terpilih." Ia mengulurkan tangannya untuk berjabatan dengan Marvel. Marvel membalas uluran tangan itu. "Terima kasih, semoga kau akan menemukan cintamu yang lainnya. Semoga kau hidup bahagia. Dan jangan lupa untuk mengatakan cinta pada orang yang kau cintai. Jangan hanya menunjukkannya saja." Marvel dan George pun saling berpelukan dan menepuk pundak satu sama lain. Hanya untuk sesaat, mereka langsung mengurainya lagi. George beralih menatap Gabby. Ia tersenyum meskipun hatinya terluka. Ia mengulurkan tangannya. "Selamat, aku mendoakan yang terbaik untukmu." Gabby menatap tangan itu, tangan yang masih menggantung di udara. Ia beralih mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah pria yang sudah memporak-porandakan hatinya. Matanya mulai berkaca-kaca saat melihat senyuman di wajah George. "Tanganku sangat pegal," seloroh George saat tak juga jabatan tangannya dibalas. Gabby menunduk. Ia menitikkan air matanya dan membalas uluran tangan itu. "Maaf, ia tak enak sudah menolak George."
ingin rasanya George memeluk tubuh itu, namun ia sadar bukan siapa-siapa lagi. George menarik tangannya. "Sudahlah, kita sedang berbahagia, jangan ada yang menangis," kelakarnya saat melihat ada cairan bening yang menetes di lantai. George lalu melirik ke Marvel. "Haruskah aku melakukan seperti adegan di film You're the Apple of My Eye?" Marvel langsung menutup mulutnya. "Jangan coba-coba kau menciumku, aku masih normal." Semua terkekeh saat candaan dari George dilontarkan. Pria itu sedang mencoba menghibur hatinya sendiri. George lalu beralih menatap wanita yang masih tertunduk itu. "Atau haruskah aku melakukan seperti yang dibayangkan oleh Ko Ching Teng di akhir film itu?" George sudah memicingkan matanya menatap Gabby. Ia hendak maju untuk menjadi sebagaimana imajinasi Ko Ching Teng di film You're the Apple of My Eye. "Eits, dia sudah menjadi milikku, dilarang keras menciumnya." Marvel langsung merengkuh tubuh Gabby dengan posesif. Marvel lalu mengajak mereka semua ke rumah barunya yang sengaja ia beli sebagai hadiah pernikahan untuk Gabby.